Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹早安！ Kita mau mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih mengundang kita untuk datang beribadah. 感谢上帝仍然给予我们机会来敬拜他。 Saudara-saudara, di hari-hari yang tidak menentu ini, di mana pandemi yang masih terus berlangsung, mungkin membuat kita tidak sedikit merasa begitu khawatir. 弟兄姐妹，在这些特殊的日子里，疫情持续发生，可能让我们的心里深感不安。 Tapi mari, pagi ini kita mau letakkan semua kekhawatiran kita kepada Yesus, satu-satunya sumber damai sejahtera kita. 今天早上，让我们放下一切的忧虑，来到神的面前，因为他是唯一平安源头。 Saat teduh, 摸祷， mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. 我们要一起唱这首诗歌。 Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sang Wojai 翅膀底下，赐给我在你大能手中，当大海翻腾，波涛汹涌，我以你展翅暴风上空，负你能走往在洪水中，我要安静生命之神。Saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat yang undang untuk bangkit berdiri 会中起立， dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. 来宣召。 Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. 我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。 Karena segala kemuliaan dan hormat dan pujian hanya bagi Tuhan kita, penyelamat, sumber pertolongan dan sumber pengharapan kita. 我们应当将一切荣耀和颂赞、尊贵归于我们的神，他是成就者，也是我们的盼望。 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat puja
Sama-sama kita mau berdoa. 我 Ya 们进入祷 Tuhan, 告。 Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas berkat Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, ajar kami untuk terus berpegang teguh sama Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu ya Tuhan, dan terus berharap kepadamu. Dan biarlah kami juga boleh mempunyai hati yang terus bersuka cita Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan juga boleh melingkupi hati kami hari demi hari. Kami mau serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 阿门。 Jemaat, saya persilakan untuk kembali duduk. 会中请坐。 Saudara-saudara, kita seringkali mengatakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Namun, mungkin seringkali kita lebih percaya kepada apa yang dunia katakan. 弟兄姐妹，我们经常说耶稣，我相信你。也许我们比较相信世人所说的。 Ketika kita berkata, aku mau menyerahkan diriku untuk Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai manusia berdosa, jatuh, dan memilih untuk menyerahkan diri kepada hal-hal duniawi. 当我们说我们要把我们生命交给神，但我们作为人还是经常犯罪，仍然把自己交给世余的事。 Dosa seringkali membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi percayalah bahwa Allah dengan rohnya dan karyanya yang luar biasa dalam diri kita adalah sebuah anugerah yang cuma-cuma Dia berikan. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu yang layak. Mari kita membawa waktu tenang untuk mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. 罪恶的感常常是我们觉得自己在神的面前非常不配。来吧，我们以悔改的心向上帝承认我们一切的过犯。 Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. 唯有你是我生命的主，是你赐给我新的生命。你的宝血洗净我，入我心深处，我要永远宣扬你作为。是你赐给我新的盼望，
了能力赐了我，我愿献上我的灵，只单单归于你，耶稣，你是我一切。因你的十字架，我活着；因你的十字架，我得胜；因你大能掌权释放，你奇妙作为，成就在我的生命中。弟兄姐妹，我们站立起来。天父，我们从出世，我们来到世界上，我们是带着原罪的人。不单如此，在我们的生活中，我们还是不停的跟罪混在一起。但是我们要感谢主，当我们认识了耶稣基督，这一首诗歌再一次的提醒我们，我们应该灭亡的，但是因为你的十字架，你摆上了自己的生命，所以你在十字架上流下的宝血，洗干净了我们的罪，赦免了我们，让我们成为一个新造的人。主，我们谢谢你，若不是你已经赦免了我们，我们今天还是做一个应该灭亡的人。求主帮助我们，让我们在每一天的生活中，我们不断的背你的话语，背你的救赎，背你的十字架提醒我们，使我们真正的能够在我们每一层的生活中，我们每一天都要照着你赐给我们的恩典而活。我们感谢赞美你，因为你的牺牲救了我们，你的死让我们能够活着。我们实在带着感恩的心，感谢天父，因为我们有这样的福分，我们就这样的向你祷告祈求，是奉靠耶稣基督的生命求的，阿们。Jemaat saya untuk bangkit berdiri. 会众起立， Berita anugerah. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beritakanlah keselamatan darinya dari hari ke hari. 全地都要向耶和华歌唱，天天传唱他的救恩。 Mari semua yang sudah beroleh keselamatan dari Tuhan, kita mau angkat suara kita dan memuji Dia. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
Jemaat saya persilakan untuk duduk. 会中请坐。 Saudara-saudara, selama 1 bulan ini saya sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya ceritakan mungkin akan sangat panjang. 弟兄姐妹，在这1个月的生活里，我经历了主耶稣在我生活中的眷顾和保守，这是亲身体验的生活，感谢主。 Tapi satu hal yang ingin saya bagikan, itu dalam setiap musim kehidupan kita, susah maupun senang, selalu ada Tuhan yang pegang dan menyertai kita dengan cara-caranya yang terkadang membuat saya sungguh takjub sama kebaikan Tuhan. 但有一件事想跟大家分享，在生活中面对的顺境和逆境，上帝的同在使我们不断经历他的奇妙。 Dan saya percaya bahwa kasih setianya yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. 我相信他的信实和慈爱，我们都可以很真实的去经历到。 Sebagai manusia, kita hanya bisa melakukan satu hal sebagai rasa ungkapan syukur kita atas segala apa yang telah Allah lakukan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. 作为一个蒙恩的人，我们只能够做到的一件事，就是赞美和敬拜来称颂耶稣的名，这也是我们对上帝的感恩。 Mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian ini. 电话之前，我们唱这首诗歌。 Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya terus berdoa supaya setiap kita diberikan kekuatan, kesehatan, imunitas dan kita dihindarkan dari berbagai penyakit menular. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Bapa dalam surga, kami naikkan puji dan syukur. Kami boleh memuji, menyembah kepada Tuhan. Biar pujian, pengagungan, sembah sujud kami boleh berkenan dalam hati Tuhan. Dan juga kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, bentuklah kami sehingga kami makin hari makin menyerupai seperti Engkau. Berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 8 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga bisa menyimaknya. Mazmur nomor 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakatoinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur nomor 8 ini dimulai dan diakhiri oleh pemazmur atau Daud di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-10 dengan satu pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan. Kemudian Daud mengaitkannya dengan pengenalan manusia akan dirinya. Secara rohani sesungguhnya ini adalah satu berkat yang besar. Mengapa? Karena tidak setiap orang memiliki mata rohani untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dan mengenal dirinya secara benar. Ada orang yang hidupnya senantiasa bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Siapakah Tuhan itu? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak mencegahnya? Mengapa Tuhan berdiam diri? Itu yang selalu ditanyakan. Orang-orang seperti ini sedang mencari-cari Tuhan, mencurigai Tuhan, mempertanyakan Tuhan, merasa tahu yang lebih baik daripada Tuhan, tidak melihat kemuliaan daripada Tuhan dan juga keagungan daripada Tuhan. Yang mereka lihat adalah kejahatan dan kebusukan semata-mata. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nietzsche. Nietzsche berkata, keretakan pada tembok itulah Tuhan. Nah berbeda dengan Daud. Mengapa Daud bisa menyanyikan pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan? Karena Daud mengenal dengan baik dan benar, yaitu yang pertama akan identitas daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang identitas Tuhan itu sama artinya kita bertanya, siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Ada Tuhan yang keberadaannya harus dibela mati-matian oleh manusia. Ada Tuhan yang menawarkan keselamatan dengan perbuatan baik atau dengan perbuatan baik plus dengan iman. Ada Tuhan yang harus disembah dengan mempersembahkan anak manusia. Ada Tuhan yang mudah marah, sedikit-sedikit marah dan membuat manusia menjadi takut. Ada Tuhan yang memberikan banyak pantangan yang berkaitan dengan waktu atau melihat waktu dan lain sebagainya. Ada Tuhan buatan tangan manusia, dia punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada di dalam mulut mereka. Siapakah Tuhan itu? Berdasarkan nas yang tadi sudah kita baca di dalam Mazmur 8, kita bisa melihat keberadaan Tuhan, identitas Tuhan.
Tuhan itu adalah yang pertama. Betapa mulianya nama Tuhan di seluruh bumi. Ayat 2 dan juga ayat 10. Yang kedua, keagungan Tuhan itu mengatasi langit. Yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang musuh telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membuka musuh dan pendendam. Itu ayat ketiga. Di dalam ayat yang kedua dan dalam ayat 10, Daud membahas tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan. Dan sekarang di dalam ayat 3 ini, Daud melihat bahwa kemuliaan dan keagungan Tuhan dapat dilihat juga pada bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Mengapa? Karena kekuatan Tuhan terbukti dalam diri mereka. Nah, di sini Daud menggunakan gagasan-gagasan yang familiar yang terdapat di dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa di dalam bayi-bayi dan juga anak-anak yang menyusu ada kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama, bayi-bayi dan anak-anak diciptakan menurut gambar Allah. Jadi bukan orang dewasa saja, tapi juga bayi-bayi dan juga anak-anak diciptakan menurut gambar daripada Allah. Tidak heran ya, Kirkpatrick di dalam bukunya tentang Mazmur dia berkata, walaupun masa bayi-bayi dan anak-anak dianggap remeh, tapi mereka adalah saksi daripada keberadaan dan karakter daripada Allah. Yang kedua, Tuhan memelihara mereka. Lebih tepatnya bahwa Tuhan itu tidak melupakan mereka. Tiga, Tuhan mengasihi dan memberkati mereka. Yang keempat, anak-anak bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam Septuaginta, kekuatan itu diterjemahkan sebagai pujian. Hans Joachim Krauss mengatakan, melalui pujian yang keluar dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, Allah sedang membangun benteng, mendirikan kekuatan yang abadi yang diarahkan pada musuh-musuh untuk menghancurkan mereka. Contoh, di dalam Matius 21 ayat 15 dan 16. Setelah Yesus membersihkan bait Allah yang digunakan untuk apa? Untuk tukar uang. Lalu jual merpati dan lain sebagainya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang. Kemudian anak-anak berteriak, Hosana bagi anak Daud. Nah, waktu anak-anak berteriak Hosana bagi anak Daud, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi jengkel. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus mengutip di dalam Mazmur 8 ayat 3. Dia berkata, dari mulut bayi-bayi dan juga dari anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, ini untuk membungkam mulut daripada musuh. Yang kelima, dipakai sebagai kiasan atau metafora atau untuk menunjukkan dengan hal-hal yang lemah untuk menunjukkan kemuliaan dan kekuatan daripada Tuhan. Contoh, 1 Korintus 1 ayat 27, saya bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Satu lagi, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ini untuk membungkamkan musuh dan penendam. Siapakah mereka? Craigie mengatakan bahwa ini adalah lambang kekuatan daripada manusia, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang membanggakan diri, yang tidak mengenal nama Tuhan, yang menyangkal keberadaan dan kekuasaan Tuhan, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Agustinus dulu sebelum mengenal kepada Tuhan, hidupnya berkelimbang dengan dosa luar biasa. Mamanya ingin dia bertobat, maka dia panggil pendetanya untuk memberitakan Injil kepada Agustinus. Tapi Agustinus diberitakan Injil, dia tidak mau bertobat. Kesempatan berikutnya juga dia tidak mau bertobat. Kesempatan yang berikutnya dia tidak bertobat. Dan akhirnya pendetanya berkata kepada mamanya, anakmu terlampau pintar. Ya, tapi suatu saat Tuhan memakai anak-anak kecil. Anak-anak kecil sedang bernyanyi
dekat taman dekat rumah Agustinus. Anak kecil itu bernyanyi, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah, yaitu kitab suci. Maka Roh Kudus menggerakkan hati Agustinus. Agustinus membuka Alkitab, dia buka dari Roma 13 ayat 13 dan 14. Roh Kudus bekerja, dia diinsapkan, dia ditobatkan, dia dilahirkan baru menjadi anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak yang bernama Viola, umur 10 tahun. Dia suka menirukan pendeta-pendeta berkhotbah. Dia menggunakan ranting pohon untuk berkhotbah. Waktu dia memperagakan pendeta berkhotbah, seorang misionaris yang bernama Michel di Sudan Selatan melihat dia. Oh, dia begitu takjub. Ya, dia mau libatkan Viola. Ya, memberikan dia kesempatan untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan di sebuah desa. Akhirnya Viola itu setuju. Nah, singkat ceritanya Viola dibawa ke desa di mana misionaris itu melayani. Nah, lalu apa? Dia berdiri di hadapan orang banyak. Seorang anak yang tadinya ditelantarkan, pada saat itu berdiri di hadapan orang banyak sebagai putri raja di atas segala raja melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan dengan begitu semangat. Ya, ini ditantang. Separuh orang desa itu maju ke depan, ya, untuk menyerahkan diri, percaya kepada Kristus. Luar biasa. Jadi Tuhan juga bisa pakai anak-anak yang kecil untuk menjadi alat Tuhan untuk membungkamkan mulut daripada musuh dan pendendam. Nah, berikut kita akan lihat satu buah video, kurang lebih hampir 5 menit ya. Ini viral sekali di YouTube. Bagaimana seorang anak bisa memimpin liturgi. Nah, ini anak ini tinggal di Indonesia bagian timur. Kita saksikan. Dipimpin oleh adik Wensi Tondok. Silakan. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Kai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyala. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah siang hari ini. Jemaat denang untuk berdiri dan sekali lagi kita menyanyikan puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Mari kita habiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Angkatlah yang mulia, Juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dengarkan doa kami. Allah yang kecil dan lemah kepadamu sembahlah. Amin. Kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah
supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapa kami di surga, di surga datanglah kerajaanmu dan jadilah nama di bumi ini seperti di surga. Berikanlah pada kami ini makanan kami secukupnya. Penampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam punya rajalah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, amin. Kita akan menutup ibadat ini juga untuk berdiri dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Ku beri terima kasih. Jemaat tetap tinggal berdiri dan kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadat selesai dan shalom. Damai di hati. Nah Bapak Ibu sekalian, siapakah Tuhan itu? Yang keempat, Tuhan itu adalah Dia pencipta langit. Siapakah Tuhan itu? Dia bukan saja pencipta langit, tetapi Dia pencipta benda-benda daripada langit, bulan dan bintang-bintang. Bahkan Dia menciptakan kita yang namanya manusia. Bahkan Dia juga menciptakan binatang yang ada di darat, di udara, dan di lautan. Itulah Tuhan kita, itulah identitas daripada Tuhan. Mengapa Daud bisa menyanyikan pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan? Karena dia mengenal dengan baik dan benar akan identitas daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Daud juga menyanyikan pujian tentang kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan? Karena Daud mengenal dengan baik dan benar apa? Akan identitas daripada manusia. Siapakah manusia itu? Apa kata Tuhan tentang Daud? Apa kata Tuhan tentang identitas daripada manusia? Yang pertama, bahwa Tuhan itu mengingat manusia. Lalu Tuhan juga bukan saja mengingat, tapi mengindahkan manusia. Tuhan juga menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Juga manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan juga hormat. Lalu diberi kuasa atas buatan tangan Tuhan, bahkan segala-galanya diletakkan di bawah kaki daripada manusianya. Kesimpulannya, bahwa manusia atau kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan, termasuk juga yang namanya bayi-bayi dan juga anak-anak yang menyusu. Nah Bapak Ibu sekalian, pernah gak kita di jalan gitu ya, ketemu uang 100.000 ya, duitnya lecek, kotor, dekil and dekumul. Nah kira-kira kalau ketemu di jalan nih, gak ada orang gitu ya, kita gak tahu pemiliknya siapa. Diambil gak? Weh, saya nanya, diambil gak? Diambil lah. Kalau Bapak Ibu sekalian gak mengambil, saya yang ngambil. Nah teman saya nemu uang ya di tempat yang yang becek, yang basah, kotor, ada lumpur, bau, mungkin juga ada ee-nya si Blacky, ada ee-nya si Amil sama blok kokok gitu ya, kucing dan ayam. Nah, tapi dia tetap bisa lihat uang itu. Diambil gak? Diambil lah. Lumayan. 100.000. Ya meski dia lecek, kotor, dekil, and kumel. Kenapa? Karena uang itu berharga atau bernilai. Gimana kalau nominalnya 1.000 seperti yang ada di layar, jatuh juga di tempat yang yang basah, yang becek, kotor,
ada lumpur, bau, ya ada nya si Bleki, si Amel atau si kucing, atau blok kokok, mau diambil gak duit 1.000 itu? Ya pasti ya, jawabannya nggak mau diambil. Kenapa? Maintenance-nya lebih gede. Meskipun kita tidak mau ambil uang itu, saya ingin mengatakan bahwa Bank Indonesia menjamin uang itu. Meskipun nilainya 1.000, pemerintah kita menjamin uang itu. Artinya uang itu walaupun 1.000 itu berharga, bernilai. Nah, keberadaan diri kita kadang-kadang manusia memberikan penilaian kepada manusia karena apa yang ada dalam diri manusia, bukan apa yang dilihat oleh Tuhan. Kalau dia kaya maka dia bernilai. Kalau dia punya kedudukan dia bernilai. Kalau dia populer, dia tenar, maka dia berharga. Kalau dia dalam keadaan sehat, maka dia Dia berharga, dia bernilai. Akan tetapi sayangnya hari ini banyak orang yang tidak menyadari. Dalam Mazmur 8 ini betapa berharganya diri kita, betapa bernilainya diri daripada kita. Banyak orang begitu, parasnya kurang cantik, kurang ganteng, matanya sipit, hidungnya itu mancung ke dalam atau terlampau mancung ke depan kayak Pinocchio. Lalu juga giginya mendesak agak ke depan, kulitnya hitam, merasa pendek, sakit-sakitan, lalu mengatakan aku tidak berharga. Ada orang minder, terlampau kurus, terlampau gemuk, pendiam, introvert, tidak punya kawan, tidak populer, tidak disayang oleh orang tua, oleh anaknya, oleh pasangannya, bahkan sering dibully maka mengatakan aku ini tidak berharga. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, sehari buat sehari, miskin, tidak punya kendaraan, rumah ngontrak, atau dia ngekos, merasa dirinya aku ini tidak berharga. Ada yang pendidikannya rendah, tidak berpendidikan, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, pekerjaan sebagai kuli ataupun pembantu rumah tangga, maka berkata bahwa aku ini tidak berharga. Banyak pergumulan, permasalahan, persoalan, ada tekanan dari dalam, dari luar, maka mengatakan bahwa aku ini tidak berharga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, identitas kita bukan berdasarkan kecantikan atau kegantengan kita. Identitas kita bukan berdasarkan kekayaan, uang, atau materi kita. Identitas diri kita bukan berdasarkan kedudukan, jabatan, kepopuleran, ketenaran diri daripada kita. Identitas diri kita bukan karena mungkin kita sehat atau sakit, bukan. Jika kita merasa atau kita berpikir bahwa semua itu membuat kita ini bernilai atau berharga, maka pada waktu semua itu lenyap pada diri kita atau lepas daripada diri kita, maka akan berakibat fatal. Seorang anak remaja yang pernah kami layani gitu ya, waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan gitu, jadi pengerja pemuda gitu ya. Kami besuk seorang anak remaja merasa dirinya nggak cantik gitu ya. Dia mau bunuh diri. Kami melayani, guru Injil kami melayani, dibawa ke psikiater melayani, orang tua memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi gadis putri ini mengambil keputusan yang tragis, yaitu minum racun serangga. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak cantik. Adolf Mekker, ya, miliuder asal daripada Jerman yang pernah menduduki sebagai orang terkaya peringkat 94 versi Forbes. Suatu saat jatuh miskin, frustasi, depresi. Dia pilih bunuh diri. Dia tabrakan dirinya kepada kereta api pada tahun 2009 dalam usia 74 tahun. Mati. Kenapa? Karena bangkrut. Kekayaannya, uangnya, materinya lenyap. Jesse Livermore, beruang Wall Street. Ini orang luar biasa ya, orang tempo dulu. Len Fraser, dia presiden daripada Bank of International Settlement. Ivan Kruger, presiden dari monopoli terbesar di dunia.
Pada waktu jabatannya itu lepas, lenyap dari dirinya, ada tekanan, ketiga-tiganya mengambil keputusan untuk apa? Bunuh diri. Nah, ada anak muda nih, satu namanya Jonathan Brandis, dia pemeran serial si Quiz, terkenal waktu itu. Tapi akhirnya pamornya, karirnya kian menurun. Waktu menurun, akhirnya apa? Dia ambil keputusan untuk apa? Untuk gantung diri. Waduh, luar biasa. Karena dia merasa ketenaran populer itu membuat dia berharga. Lalu berikutnya, Otto Besheim, miliarder Jerman juga, mengakhiri hidupnya dengan apa? Ya, bunuh diri. Kenapa? Karena dia menderita penyakit yang tidak diketahui dan tidak dapat disembuhkan. Ya, jadi dia tertekan, akhirnya apa? Bunuh diri. Nah, ini Carlos Alberto Reina. Wah, ini mantan diplomat, hakim, pengacara, politikus, duta besar, presiden Honduras. Tapi akhirnya apa? Tembakan dirinya karena apa? Masalah kesehatan. Nah, ini terkenal satu, Robin Williams. Ya, dia ada pria yang dianggap paling lucu di dunia hiburan. Tapi mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan, yaitu apa? Gantung diri tanggal 11 Agustus 2014 karena apa? Tertekan, stres karena mengidap penyakit Parkinson. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, identitas kita bukan karena semua itu. Identitas kita adalah seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 5 sampai 9. Secara khusus bahwa kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Yaitu dalam apa? Kita mirip dengan Allah di dalam perasaan kita, pikiran kita, kemampuan kita, penilaian kita, hal yang kita rasakan, kemampuan spiritual, bahwa kita memiliki kehendak bebas, bagaimana kita bisa bertindak sendiri dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita adalah makhluk sama seperti daripada Tuhan. Ada seorang tokoh gereja yang luar biasa, namanya Benson Andrew Idahosa, ya. Di negaranya itu di Nigeria, itu perang tuh biasanya perang antara utara dengan selatan. Utara itu kelompok Muslim, di selatan itu kelompok Kristen gitu. Suatu saat terjadi perang, mati 300, ya kenapa? Pemilu lokal. Nah, dia lahir di Nigeria, ya. Ayahnya nggak mau merawat dia. Dia perintahkan kepada istrinya, tolong nih anak ini, ya dibuang aja. Akhirnya apa? Istrinya karena ditekan oleh suami, akhirnya apa? Dia membuang bayinya itu. Dibuang apa? Di tempat sampah. Sebelumnya dibungkus dengan kain, ya namanya seorang ibu, ya. Berat sekali dia meninggalkan anaknya, jadi dibungkus dengan kain supaya mungkin gak kedinginan. Akhirnya ditaruh di tempat pembuangan sampah gitu. Nah, mereka berpikir gitu ya, bahwa Benson ini sudah meninggal. Tapi suatu malam hujan begitu deras. Akhirnya air hujan itu membasahi kain daripada bayi itu, dan bayi itu adalah apa? Menangis. Benson menangis dengan sangat keras pada malam itu. Lalu apa? Ibunya tergerak hatinya. Akhirnya apa? Dia ambil kembali Benson, lalu dia besarkan Benson itu tanpa pengetahuan daripada suaminya. Ya, Allah melihat Benson itu begitu berharga loh. Benson 17 tahun, tidak pernah pakai sepatu. Tapi dipakai oleh Tuhan kelak kemudian hari menjadi luar biasa. Sampai ada 5.000 gereja yang didirikan, dan bahkan dia melayani di 100 negara. Ada universitas yang didirikan, dan juga ada banyak gereja didirikan oleh dia. Karena Tuhan mau memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah diri kita. Pada waktu orang melihat kita enggak berharga, kita berharga di hadapan Tuhan. Berdasarkan Mazmur 8, kita begitu berharga. Kekayaan itu hanya embel-embel. Ya, ketenaran, kepopuleran itu juga hanya embel-embel. Kedudukan, jabatan itu hanya embel-embel saja. Keberhargaan diri kita bukan karena itu semua. Tapi karena Tuhan sudah mengatakan kita begitu berharganya di hadapan Dia. Oleh karena itu, yang pertama, kita perlu percaya kepada Tuhan. Karena tanpa percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa mengenal kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu berusaha mengenal Tuhan. Milikilah relasi yang intim dengan Tuhan.
Karena tanpa pengenalan Tuhan yang baik dan benar, kita tidak dapat mengenal diri kita dengan baik dan dengan benar pula. Lalu yang ketiga, sadarilah dan pahamilah betapa mulianya dan agungnya Tuhan kita dan betapa fana dan tidak layaknya kita manusia. Dan yang terakhir, pujilah Dia, saksikanlah Dia, layanilah Tuhan kita yang betapa mulianya dan agungnya itu melalui apa? Pemikiran kita, dengan perkataan kita, dengan suara kita, dengan pujian kita, dengan sikap kita, dan juga dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau. Firman-Mu, Mazmur 8, memperlihatkan kepada kami betapa mulianya dan agungnya Engkau Tuhan. Dan betapa berharganya kami manusia di hadapan Tuhan. Seringkali kami merasa ataupun orang menilai bahwa manusia itu berharga atau bernilai karena dia memiliki harta yang banyak, materi yang banyak, uang yang banyak, memiliki ketampanan, kecantikan, kepopuleran, ketenaran, kedudukan, jabatan, sehat, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajar kami bahwa kami berharga di hadapan Tuhan karena Engkau sudah menciptakan kami hampir sama seperti Allah sendiri. Bahkan Engkau memahkotai kami dengan hormat dan kemuliaan. Bahkan ciptaan Tuhan yang lain pun Engkau letakkan di bawah kaki kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang mulia dan agung. Ajar kami semua Tuhan senantiasa dalam hidup kami memuji, mengagungkan, menyembah hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. There is
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Eliata. 谢谢诗办献诗。 Pada pagi hari ini kita juga mau melakukan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening bank gereja yang tertera pada layar saudara-saudara. Bisa juga melalui scan QR Code dengan menggunakan M-Banking, OVO, ShopeePay maupun GoPay. 今天的奉献是通过银行转账，屏幕上显示的账号，或者通过网上银行的转账。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以，弟兄们，我们以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Saudara-saudara, mari kita siapkan hati masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan syukur karena hari ini Tuhan, kami datang dengan sukacita di dalam ibadah kami. Dan Tuhan, kami merasakan di dalam hidup kami, begitu banyak berkat-berkat Tuhan curahkan untuk kami. Meskipun ya Tuhan, saat ini kami mengalami keadaan ya Tuhan yang sulit secara ekonomi. Namun Tuhan berikan kami begitu banyak berkat-berkat. Tubuh kami diberikan sehat, kami juga masih diberikan berkat jasmani, rohani. Untuk itu ya Tuhan, dengan rasa syukur kami membawa uang yang berasal daripada Tuhan untuk kami persembahkan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini yang keluar dari hati yang tulus. Dan Tuhan pakai uang persembahan ini ya Tuhan, di gereja kami, mungkin di luar gereja kami, berikan hikmat kepada majelis di dalam mengatur penggunaan uang ini. Berkati ya Tuhan, jemaat-jemaat yang hari ini dan mungkin yang akan datang, mereka telah mengambil bagian di dalam persembahan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama mau mengangkat doa syafaat. Sama-sama kita mau doakan untuk pandemi ini, kita mau doakan untuk keluarga dan teman-teman kita yang mungkin terkena dampak dari pandemi, baik dari segi materi maupun dari kesehatan mental. 我们要为疫情祷告，因为疫情已经影响我们的家庭以及亲友们，同时也影响到大家的生活、身心健康。我们祈求主保守看顾我们。 Biarlah sungguh-sungguh kita pun boleh terus berpegang teguh bersama Tuhan dan mari kita terus doakan agar vaksin juga boleh segera dicoba dan disebarluaskan. 让我们继续活在神的里面，也祈求主使用医疗研发中心也能研发出疫苗，阻止疫情扩散。 Mari sama kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh berdoa Tuhan mau menyerahkan untuk pandemi ini ke dalam tangan Tuhan yang sudah berlangsung selama ini Tuhan kami mau serahkan kiranya Tuhan vaksin juga boleh segera ditemukan sehingga kami juga boleh bersama-sama melalui masa-masa sulit ini Tuhan berdoa untuk teman-teman kami juga yang terkena dampak kami mau sungguh serahkan dalam tangan Tuhan kiranya Tuhan dengan penghiburan dan kekuatan bagi mereka untuk melalui masa-masa ini Tuhan dan biarlah vaksin juga boleh ditemukan sehingga kami juga boleh melakukan aktivitas ini semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan mau serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Juga untuk vaksin yang telah ditemukan juga dan proses Tuhan sekiranya boleh Tuhan sekiranya doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Kita juga akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli akan dibacakan pertama-tama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 用中文，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。 Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Suci Allah Roh Kudus, sabdanya yang esa, wahyu sangat sempurnakan. Amin. 弟兄姊妹们，我们仍然站立，我们一起低头，我们祷告。 Saudara kita tetap diri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. 天父上帝，我们恳求你透过你的话语，再一次坚固我们的信心。 Allah Bapa, kami mohon kiranya melalui firman-Mu sekali lagi Engkau teguhkan 我们也 kuatkan 求 iman 你帮 kami. 助提醒我们，让我们不单成为一个听到的人， Kami minta Tuhan ingat kepada kami, bukan kami hanya menjadi 我们也 pendengar 能够成 firman, 为一个行道的人， kami juga menjadi pelaku 让 firman. 上帝的心满足， Sehingga hati Tuhan boleh 让上帝 dipuaskan, 的心喜悦， sehingga hati Tuhan boleh bersuka 赐 cita. 福给我们的人生。 Berkatilah kehidupan 在 kami 这个特殊的时期， dalam keadaan yang luar biasa 在 ini, 这个非常艰难的时 dalam 期， keadaan yang sulit ini, 有主足够的恩典给我们， ada anugerah Tuhan yang cukup untuk kami. 我们每一天所需要的， Apa yang kami butuhkan setiap 求 hari, 你赐给我们， kiranya Engkau berkati kami. 保佑我们每一个弟兄姊妹， Jagalah setiap saudara-saudari kami, 让我们出入平安，身体健康。 sehingga kami keluar masuk, kami selamat, tubuh kami sehat. 弟兄姊妹们， Saudara 我 sekalian, 们现在以信心、以恭敬的态度 sekarang kita dengan iman, dengan sikap yang hormat, 来领受上帝的祝福。 kita menerima berkat Tuhan. 但愿那能保守你们永远不失脚，欢欢喜喜站在他荣耀之前。我们的救主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Cuma saya bisa untuk duduk saat teduh. 会中请坐，默祷。 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 星期天快乐，上帝赐福给你们。